Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak, para guru, dan juga segenap pengurus sekolah An-Najah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa manjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman Islam, dan salah satu nikmat yang terbesar adalah kita masih bisa bangun di pagi hari ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i dan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu dzamli a'zam?" Beliau berkata, "Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Rasulullah SAW menjawab salah satu jawaban yang pertama kali dan yang paling utama, bahwasanya dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lah yang telah menciptakan engkau. Maka dari sini, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman alaihissalam, Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana beliau memberikan tausiah, memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada anaknya ketika beliau berkata, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka perhatikan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat yang paling berharga, paling utama. Di mana kalau misalnya seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan bagi dia surga, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong bagi dirinya. Jadi orang yang berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan masukkan dia ke dalam surga, dan tempatnya di dalam neraka kekal selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada dirinya, tidak ada yang bisa menolongnya. Maka di sini orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya kesyirikan yang lain, Allah akan menghapus pahala ibadah kita semua. Misalnya kita telah banyak melakukan sholat, telah banyak melakukan puasa, telah banyak bersedekah. Mungkin dari kita ada yang telah melakukan umrah ataupun haji. Belum lagi bakti kita kepada kedua orang tua kita dan amalan ibadah yang lainnya. Tapi ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, naudzubillah, maka amal ibadahnya semuanya akan terhapus. Allah hapus menjadi bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, jika engkau wahai Nabi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana seorang bercapek lelah beribadah kepada Allah bertahun-tahun yang lama, mungkin sampai akhir hayatnya, akan tetapi terhapus semua karena kesyirikan, maka itu adalah kerugian yang sangat nyata. Maka anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhlah kesyirikan. Kemudian yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya sampai dia bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Sebaliknya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah di dalam beribadahnya, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia memiliki dosa yang sangat banyak, walaupun dosanya sangat banyak, akan tetapi ketika dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan sebanyak dosa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani bi turabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi turabiha al-maghfirah. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya kelak engkau akan menjumpaiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat dengan membawa dosa sepenuh perut bumi, sepenuh jagat dosanya. Summa ataitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku, tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik,
maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang semisalnya. Allah akan ampuni dosa. Maka dari sini, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita berbuat syirik. Dan kesyirikan itu artinya ibadatu ghairillah, adalah beribadah kepada selain Allah. Seperti seorang menyembah patung, batu, pohon, atau bintang-bintang, atau matahari dan bulan, atau bahkan binatang, atau manusia. Ini semua adalah perbuatan kesyirikan. Atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau da'watu ma'ahu ghairah. Atau syirik adalah seorang dia berdoa kepada Allah, tapi juga dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia berdoa minta kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah. Dia minta kepada orang yang telah mati. Dia minta kepada mungkin jimat-jimat, batu atau yang semisalnya selain daripada Allah. Maka jangan sampai kita semua terjatuh di dalamnya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, mengampuni dosa kita seluruhnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hada astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.